Bagaimana sih cara membaca indikator SMA 9 dan SMA 41? Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana saya membaca candlestick dan indikator SMA 9. Baik, di sini saya ada di mata uang Eropa dan di sini saya melihat ada pergerakan. Di sini yang warna merah indikator SMA 9. Biasanya indikator SMA 9 jika candlestick ada di bawah SMA 9, kemungkinan besar itu bisa menjadi tren akan turun. Baik, di sini kita main demo dulu karena di sini saya akan melatih seberapa efektifkah alat indikator yang saya gunakan ini. Baik, oke, kita turun. Oke, biarkan. Biasanya SMA 9 itu bakalan turun apabila ada indikator SMA 41 ada di atas dan SMA 9 ada di bawah. Dan clue yang kedua, jika candlestick berada di bawah SMA 9 yang berwarna merah ini, biasanya tren akan turun. Baik, kita perhatikan saja. Oke, di sini saya akan melatih 2 kali open posisi. Seberapa jauh efektifkah alat indikator yang saya gunakan ini. Baik, sekarang profit ya. Lanjut, kita cari mata uang Asia. Apabila ada SMA 9-nya di atas seperti ini, biasanya kayak gini lagi jelek, jadi kita cari lagi. Euro, kita lihat di Euro dan USD. Biasanya ini mau indikasi mau turun, jadi kita open posisi turun. Kenapa? Karena di sini saya melihat SMA 9 ada di posisi di bawah, dan indikasi lain indikator candlestick ini ada di bawah. Di bawahnya SMA 9. Biasanya ini sering terjadi untuk penurunan tren ke bawah. Untuk memantapkan alat indikator yang saya gunakan ini hanya demonstrasi dulu, karena saya akan menilai seberapa efektifnya alat yang saya gunakan ini. Baik, 2 kali kita profit. Oke, baik, lanjut kita cari lagi mata uang apa lagi yang bisa kita olah. Kalau USD CAD. Oke, biasanya ini ada indikasi ada persilangan antara SMA 9 dan SMA 41. Biasanya kalau udah ada persilangan ini dan si candlesticknya ini melewati SMA 41, kemungkinan akan ada persilangan. Apabila itu terjadi dan candlestick mulai berada di SMA 41, biasanya ini ada kenaikan atau tren ke atas untuk jeda waktu yang sebentar. Oke, kita tunggu. Baik, kemungkinan ini bakalan naik. Kita naik beli 2. Kebetulan SMA 9-nya ada di bawah. Yang pertama. Yang kedua, candlestick berada di atas SMA 9. Kemungkinan tren akan naik.
dari 3 kali saat ini tren mulai berhasil profit 2 kali. Kita lihat apakah yang ketiga kali ini berhasil atau tidak. Oke, ya, wah, dikit tipis. Ini biasanya sebentar karena tadi pergerakannya memang nggak ada pergerakan. Baik, kita cari lagi di komoditi. Kita lihat kemungkinan ini akan naik, tapi sih yang saya lihat karena ini banyak duri-duri seperti ini biasanya tidak efektif untuk melanjutkan untuk open posisi, tapi ini ada kemungkinan atau indikasi bakalan naik. Kita main di atas dan kita naik dari 4 kali posisi, 2 kali profit, 1 kali loss ya. Jadi ini yang keempat. Kita lihat apakah berhasil profit atau tidaknya. Ini kita bermain di 1 menit. Oke, ini masih seimbang ya, masih netral. Jadi dari 4 kali open posisi, yang profit 2, yang 1 loss, dan yang 1 netral ya, karena ada yang profit dan tidak. Jadi masih cenderung 2 kali menang ya. Kita cari lagi euro lagi, karena tadi saya lihat euro itu masih bagus. Nah, ini apabila SMA 9-nya berada di atas candlestick, biasanya candlestick ini akan turun. Kita mulai. Nah, ini lebih tepatnya apabila kita open posisi ketika hijau seperti ini. Biasanya kalau udah ada hijau gini, biasanya profit. Biasanya kita lihat apa terbukti profit atau tidak. Karena yang saya pelajari untuk demo ini untuk memantangkan indikator yang kita gunakan. Jadi fungsinya SMA 9 ini, fungsinya itu jika tren sedang turun ataupun tren sedang naik, itu kita bisa melihat dari gerakannya. Jika SMA 9-nya ada di atas candlestick, kemungkinan itu akan naik. Tapi apabila ada di bawah, kemungkinan bakalan turun. Baik, dari 5 kali open posisi, 3 kali profit, 1 kali loss, dan 1 netral ya. Jadi masih 70% sampai 75% profit ya. Baik, kita cari lagi. Lakukan seperti ini untuk berlatih dulu ya, karena apabila kalian sudah mematangkan tes seberapa jauh atau seberapa hebat, atau nggak ada yang hebat ya untuk alat ukur ini, indikator. Karena apabila ada persilangan seperti ini atau ada pergerakan tren turun atau naik, itu kemungkinan bakalan terjadinya kenaikan. Karena SMA 41-nya di bawah candlestick, kemungkinan ini akan naik ke atas. Kita beli 2 open posisi.
Biasanya saya untuk melatih diri saya untuk memanajemen tingkat keberhasilan saya untuk melakukan open posisi. Biasanya saya akan berlatih untuk dari 10 kali open posisi, berapa kali nih untuk profitnya. Apabila profitnya stabil di angka 80 atau 70% dari 10 open posisi, berarti alat yang saya gunakan ini atau indikator SMA 9 dan 4041 ini kemungkinan itu baik untuk dipakai. Oke, dari 6 kali kita open posisi, 4 kali kita profit dan 1 kali loss dan yang satu netral. Baik, kita mulai ke 7 open posisi. Baik, kita cari dulu. Kita main di Ethereum. Kalau nggak salah Ethereum itu harus 3 menit, tapi kita lihat dulu. Oke, di sini yang saya lihat ini bakalan turun. Kita beli, turun. Kenapa saya turun? Karena ada perlengkungan dari SMA 9. Yang kedua, ada candlestick di bawah SMA 9. Biasanya ini akan tren turun. Karena kalian bisa lihat di sini SMA 9-nya berada di atas candlestick, ada di SMA 9. Jadi kemungkinan itu bakal naik. Dan saat ini untuk beberapa menit kemudian ketika ini melengkung, biasanya ada penurunan sebentar. Ini sering sekali untuk berlatih untuk supaya kita memantangkan emosi kita dengan tes SMA atau indikator yang kita pakai. Oke, profit. Oke, profit. Oke, profit. Oke, profit. Jadi bisa disimpulkan 7 kali open posisi, 5 kali kita profit dan sekali kita loss dan 1 kali kita netral ya. Oke, baik, kita cari lagi. Kita main di USD NAZD. Nah, apabila seperti ini biasanya kemungkinan bakal naik. Kita naik. Kenapa? Yang pertama, SMA 9-nya ada di atas. SMA di atas, candlestick-nya ada di atas SMA 9. Kemungkinan ini bakalan naik. Biasanya kita lihat apakah betul naik ataupun turun. Di sini saya sering kali profit. Biasanya saya akun real ya, tapi untuk saat ini kita menggunakan akun demo dulu. Kita lihat akun demo saya, itu akun real saya maksudnya. Di sini kita lihat history kita. Baik, kita cek profit kita. Di sini kita masih di sini nih saya lagi loss. Makanya saya berusaha untuk berlatih lagi di akun demo. Oh, jadi yang tadi kalah dan ini kemungkinan bakal turun karena indikator SMA 9-nya ada di atas candlestick. Jadi kemungkinan ini bakal turun. Dari 8 open posisi, 5 kali profit, 2 kali loss, 1 kali netral. Ini open posisi yang ke-9.
Jadi apabila kalian loss, kalian harus menaikkan open posisi kalian supaya balik modal yang tadi kalian loss itu. Oh, ternyata tidak. Berarti yang 80% ini tidak cocok untuk menggunakan aplikasi indikator yang kita pakai. Oke. Di sini kemungkinan bakalan naik sebenarnya. Kenapa naik? Kita beli 4 ya. Kenapa? Karena SMA 9 ini nukik untuk ke bawah dan SMA 41 mau naik ke atas, yang indikasi ada persilangan. Kalau ada persilangan seperti ini, ada kemungkinan ada tren naik ke atas. Jika naik ke atas, kita harus mengambil open posisi. Dari 9 kali open posisi, 5 kali kita profit, 3 kali kita loss, dan sekali kita netral. Oke, kita hilangkan yang netralnya dulu. Jadi kita masih 8 open posisi, dan sekarang ini ke 9. Yang netral tadi kita nggak pakai. Kenapa? Karena itu tidak efektif ya. Jadi saya ulangi lagi. Oke, profit. Oke. Dari 9 open posisi, 6 profit dan loss 3. Berarti kesimpulannya satu kali lagi, jika ini berhasil, kemungkinan 70% menggunakan indikator seperti ini akan profit. Dan ini yang saya pakai, dan loss ini terutama 3 kali saya loss itu di 80% ya. 80% tadi ininya profitnya. Oke, kita turun. Nanti saya jelaskan kenapa saya memilih turun. Di sini yang saya lihat SMA 9 ada di atas dan candlestick ada di bawah. Candlestick ada di bawah SMA 9 biasanya indikasi untuk turun. Tapi di sini detik-detik ada persilangan dari SMA 9 dan 41 yang biasanya ini adalah perpindahan untuk tren ke bawah atau tren ke atas. Oke, kita lihat akhirnya dari SMA ini. Oh, nggak jadi persilangan, hampir. Biasanya kalau udah persilangan itu ada tren ke atas atau tren ke bawah. Oke, dari 10 open posisi, 6 profit, 4 loss. Oke. Udah dapat kesimpulan dari hasil dari 10 kali open posisi ada 60% kita profit dan 4 kali kita loss. Jadi kesimpulannya kita harus menggunakan indikator lainnya. Ya, kita cari dulu apa yang harus kita pakai. Ada SMA, ada MA, ada parabolik. Parabolik kita pakai. Oke. Oh, kita parabolik menggunakan 0,0,2 ya. Kita lihat. Kita baca dulu. Ini kemungkinan ya, kalau titiknya ada di atas kemungkinan bakal naik atau turun. Oke, kita perhatikan dulu. Dari itu 60, nah itu tambah ada parabolik ya. Indikasi indikasi parabolik. Oke, berarti apabila titiknya ada di bawah, tren akan naik. Oke, kemungkinan naik kita hajar. Kenapa kita naik? Karena ini kemungkinan bakal naik karena ada persilangan juga.
sekali lagi, kita mulai dari nol lagi, kita reset lagi. Ya, naiknya sangat bagus karena ini udah ada persilangan. Ini momen-momen yang terbaik sebenarnya apabila ada persilangan seperti ini. Persilangan ini apabila SMA 41-nya turun ke bawah dan SMA 9 naik ke atas, itu kemungkinan bakalan naik trend ke atas. Baik, kita cari lagi profit ya. Jadi dari 10 kita baru profit pertama kali ya. Oke, di sini ada persilangan lagi juga sama kayak yang tadi. Ini kemungkinan bakalan turun. Kita beli 2. Ini jadi gini ya. Untuk memainkan binary option, percayalah, main seperti ini jangan dijadikan sesuatu pendapatan utama kalian. Kenapa? Karena ini mah hanya jangka waktu yang pendek dan ini menguras profit dari kalian, karena ini tingkat kekalahannya 100%, beda sama pasar saham dan contohnya Indodax dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka menggunakan kita beli harganya 5.000 dan ketika sahamnya sedang turun ke angka 4.000, jadi kita rugi 4.000 rupiah. Loss, jadi kita cari lagi, kita main di GPT. Di sini kita lihat apabila ada titik-titiknya ada di bawah, kemungkinan tren akan naik ke atas. Jadi kita harus naik ke atas. Jadi dari 2 kali open posisi, sekali profit dan sekali kalah atau loss. Saya melakukan ini untuk pembelajaran saya supaya saya mempunyai patokan indikator dan SMA 9 dan 41 ini sebagai dasar saya, karena untuk memainkan atau membaca pergerakan saham seperti ini kita harus mempunyai strategi yang sering sekalian gunakan, dan itu harus perlu dilatih terus, karena saya pun pernah merasakan mencoba tanpa menggunakan indikator dan akhirnya saya lewat, kalah semua, dan akhirnya saya belajar untuk meminimalisirkan untuk kekalahan. Jadi saya beberapa untuk uji coba alat tes indikator apa aja nih yang harus kita, yang relevan untuk alat bantu kita untuk membaca pergerakan, baik dari 3 kali open posisi, 2 kali profit dan sekali loss. Baik, yang ini keempat kita cari lagi. Oke, apabila ini masih di atas ya, tadi terbangnya tinggi banget dan ini kemungkinan akan turun dulu, tapi ini kemungkinan habis turun naik lagi. Ini hanya tutorial demo aja, demo akun demo, karena untuk memainkan ini harus mempunyai
mental yang sehat, jangan terlalu tamak juga untuk memainkan ini. Jadi kalian harus membaca dan menggunakan indikator atau patokan dasar kalian. Oke. Kenapa saya menganjurkan untuk memainkan 10 kali? Karena jika kalian menggunakan akun real lebih dari 10 kali, biasanya itu kalian akan diberikan kekalahan. Kalian udah memantangkan alat tes atau indikator yang bantuan kalian tapi tetap kalah. Oke, ini lanjut ke yang kelima. Kita cari dulu pasar mana yang bisa kita olah. Kita main di gold OTC. Oke, biasanya ini turun karena tren lagi turun. Kalau emas itu biasanya kalau udah turun, kalau udah naik. Jadi untuk open posisinya harus benar-benar tepat ya. Dan sebenarnya OTC ini, gold ini sangat efektif kalau menurut saya untuk melakukan indikator-indikator yang sudah kita pakai atau pergunakan ya. Karena apabila udah beberapa indikasi ada dari SMA 9, SMA 41 dan juga parabolik, kemungkinan ini bakalan naik atau turunnya kita udah bisa membaca. Karena emas itu beda sama mata uang yang saya pelajari dan saya amati. Biasanya kalau udah naik ya naik terus dan turun. Jadi apabila tren sudah terjadinya turun, kalian harus berani untuk open posisi turun. Misalkan naik, kalian harus berani untuk naik. Oke, profit. Nih, saya dari 5 3 profit ya. 2 kali loss, kita turun lagi. Kenapa kita turun lagi? Karena ini tren sebenarnya kan lagi turun. Karena paraboliknya menandakan untuk turun. Jadi kalau di emas OTC itu kalau udah turun ya pasti turun. Jadi tenang saja. Tapi untuk kalian belajar harus mengamati lagi alat-alat yang harus kalian pakai. Jadi kalian harus punya beberapa yang bisa dijadikan patokan untuk open posisi. Itu penting. Ini sebenarnya turun tapi ada persilangan seperti ini adalah dimana kita harus siap kapan harus naik dan kapan turun. Oke, kita cari lagi. Jadi kita seimbang ya, kalah sama menangnya. 3 kalah, 3 menang. Oke, ini sudah selesai ada persilangan dan di sini kemungkinan naik. Kenapa? Karena naik. Kenapa naik? Karena udah selesai persilangan di titik 1 ini di bawah candlestick, kemungkinan biasanya naik. Ini yang keenam ya. Jadi kita cukupkan saja di 6 open posisi karena tadi kan 70-30%. Jadi kekalahannya 30, lossnya 3/3, 7-nya profit. Jadi 70% alat yang tadi kita pakai antara SMA 9 dan SMA 41 itu masih efektif. Sekarang kita menggunakan alat bantu lainnya, parabolik. Parabolik ini apakah membantu atau tidak? Oke. Profit. Di sini tadi kita nge-like ya. Jadi hampir tipis sebenarnya nih.
Oke, jadi dari ini kayaknya kurang efektif juga. Untuk parabolik itu membantunya hanya mengindikasikan saja bahwa ini mau naik, itu saja sih. Mungkin cukup sekian untuk kali ini pembahasan tentang cara baca indikator SMA 9 dan SMA 41. Di lain hari kita akan membahas lagi lebih dalam, lebih efektifnya lagi indikator yang saya akan gunakan. Baik, terima kasih.